Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ismail, how are you today? Jumpa lagi dengan Miss Siva ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kalian sudah mengenal bangun ruang ya. Nah, bangun ruang ada apa saja? Ada balok, ada kubus, ada tabung, ada bola. Kalian juga sudah menyebutkan benda-benda yang bentuknya seperti bangun tersebut ya. Terus hari ini kita akan masuk ke subtema 4 nih ya. Di subtema 4 di gemar membaca. Nah, di pembelajaran satu ini nanti kita akan belajar tentang gemar membaca. Nah, di sini Siti dan teman-teman sedang membaca buku. Membaca adalah jendela dunia. Membaca itu membuat kita tahu banyak hal ya. Nah, dengan membaca kita bisa tahu tentang apa saja ya, karena membaca itu bisa meningkatkan apa, kemampuan kita untuk berwawasan luas ya. Nah, apakah kalian suka membaca? Nah, kalau suka membaca berarti itu bagus sekali ya. Hobi membaca itu sangat bagus sekali. Nah, untuk pembelajaran satu ini nanti kita akan masuk ke bacaan nih. Nah, di sini ada bacaan. Kalian nanti di rumah dibaca ya. Nah, di sini ada Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, dengan membaca itu kita akan tahu ya, akan pandai. Daripada kita terus mainan HP, lebih baik kita apa, sambil kita membaca saja ya, lebih apa itu, lebih bermanfaat membaca. Boleh nggak Miss kalau main HP tapi buat belajar? Boleh, asalkan jangan lama-lama ya, karena apa, kasihan matanya ya sayangnya. Jadi main HP itu boleh, tapi tidak boleh terlalu lama. Maksimal berapa? Tidak boleh lebih dari 1 jam ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Siti dan Lani apa? Sedang membaca ya. Mereka membaca di mana? Di perpustakaan. Kenapa Siti dan Lani di perpustakaan? Karena mereka mau meminjam buku. Karena meminjam buku itu untuk apa? Untuk membaca. Supaya apa membaca itu? Supaya pandai ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masih di posisi duduk yang benar. Posisi duduk yang benar, cara memegang buku yang benar, jarak mata dan buku tidak boleh apa itu, terlalu dekat ataupun terlalu jauh, harus pas ya. Nah, posisi duduknya juga ya, tidak boleh apa ini, badan merunduk atau badan terlalu jauh ya. Badan tegak, posisi buku dan jarak mata dan buku tidak boleh terlalu jauh, dan juga apa, cara memegang buku juga sejajar dengan badan ya, tidak boleh apa itu, miring, tidak boleh terlalu deket banget ya, jauh banget tidak boleh. Oke. Nah, itu adalah posisi duduk yang benar. Selalu mesti ingatkan ya, di rumah jangan apa? Jangan sering main HP. Lebih baik apa ini? Membaca. Selanjutnya, nah di sini membaca bersama keluarga. Nah, di rumah, nah di sini kalian nanti bisa ya membaca bersama keluarga. Di sini ada bacaan juga ya. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, di sini keluarga Udin itu suka membaca ya. Mereka membaca buku berbeda-beda ya. Ada yang suka membaca buku cerita, ada yang suka membaca koran ya, dan ada juga yang suka membaca majalah. Siapa yang suka membaca buku cerita? Udin. Siapa yang suka membaca koran? Ayah ya. Siapa yang suka membaca majalah? Ibu. Nah, di sini kalian nanti keluarga kalian pasti kan punya hobi ya. Nah, di sini keluarga Udin hobinya membaca seperti itu ya. Nah, selanjutnya
Untuk tugasnya yang pertama adalah di SBDP. Di sini ada contoh ya, contoh karya ya, karya dari bahan alam ya, karya dari bahan alam. Ini yang digunakan adalah apa? Daun kering ya. Daun kering itu merupakan bahan alam. Bahan alam itu apa? Bahan yang terbuat dari alam atau bahan yang diciptakan oleh Allah ya. Nah, kalian nanti latihan untuk membuat karya ya, yang sudah Misbah contohkan itu, yang bisa nanti kalian bisa dilihat di halaman berapa? Di buku paket ya. Di buku paket nanti juga ada contohnya. Di sini akan Misifah jelaskan dulu ya mengenai bahan alam dan buatan. Kalau bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia. Contoh gunting, spidol, lem ya, kertas, itu namanya bahan buatan. Kalau bahan alam itu seperti daun kering, biji-bijian, itu namanya bahan alam. Nah, di sini kita akan membuat karya dari bahan alam. Nah, di sini ada daun-daun kering. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan? Ada karton, gunting ya, spidol, lem, hiasan daun-daun kering dan gambar. Nah, di sini namanya Siti ini diganti nama kalian ya. Dikasih foto misalkan misalkan Mbak siapa ya, Mbak Aisyah misalnya. Nah, di sini fotonya Mbak Aisyah, nanti di sini tulis Aisyah gitu ya, Aisyah gitu, seperti itu. Nah, cara membuatnya gimana? Yang pertama, ukurlah karton sesuai dengan yang ditentukan. Jadi ukurannya itu 15 kali 10 cm, tidak boleh terlalu besar ya. Nah, yang kedua, gunting karton ya. Setelah itu digunting, lalu ditulis dulu pada apa ini, pakai spidol ya, namanya misalkan Aisyah gitu ya misalnya. Nah, lalu foto kalian ini, fotonya ditempel di samping nama kalian ya, di samping nama kalian, misalkan Aisyah berarti fotonya Mbak Aisyah ya. Terus kalian hiasi pinggir-pinggirnya ini dengan daun kering. Boleh dengan bunga-bunga kering, boleh dengan daun kering ya. Daunnya bebas, tidak ada pilihan untuk daun apa ya. Nah, di sini nanti kalian bisa berkreasi di rumah. Oke, boleh dibantu ayah ibunya, boleh ya. Oke, selanjutnya untuk tugas bahasa Indonesia, di sini kalian membaca buku paket halaman 149 yang tadi Misbah itu dengan mempraktikkan kegiatan membaca. Jadi bisa mau lihat ya, posisi duduk yang benar, cara memegang buku yang benar, dan jarak matanya. Kalian nanti dikirim ya, difoto, terus dikirim ke WA-nya Misbah. Oke, Misbah mau lihat kalian di rumah membaca sambil mempraktikkan kegiatan membaca. Setelah itu, jangan lupa mengerjakan latihan halaman 151 sampai 153 di buku paket. Tidak usah disalin di buku tugas. Oke? Seperti itu ya. Jangan sampai lupa semangatnya. Berdoa dulu sebelum belajar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.